Pada siang hari yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan hal yang berkaitan dengan perpindahan ibu kota negara. Pemerintah terus mematangkan rencana pemindahan ibu kota negara yang baru ke Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo menegaskan pembangunan ibu kota baru di Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur tetap berjalan meskipun masih menghadapi pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Gini Channel, pada edisi kali ini kita akan membahas tentang ibu kota negara atau ibu kota negara Nusantara sebagai generator pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah memiliki niat baik untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Tentu ini sebuah rangsangan yang luar biasa, terutama pada sektor ekonomi. Bagaimana nanti ekonomi Indonesia akan semakin berkembang dengan adanya IKN Nusantara. Baik sahabat Gini Channel, bersama kita kali ini ada dua orang narasumber yang luar biasa. Beliau memiliki keahlian di bidangnya masing-masing tentunya. Yang pertama ada Bapak Dr. Andi Hakim. Beliau adalah pengamat sosiologi perkotaan. Dan yang kedua adalah ada Bapak Dr. Handi Ariwibowo. Beliau adalah Kepala Program Studi Pasca Sarjana STIE IBMT University Surabaya. Baik sahabat Gini Channel, apa pendapat mereka tentang IKN Nusantara? Apa pendapat mereka tentang pertumbuhan ekonomi jika ibu kota pindah ke Nusantara atau ke Kalimantan Timur? Baik, selamat mendengarkan, selamat menyimak Gini Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ibu kota Nusantara yang saat ini sedang diwujudkan oleh pemerintah Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, ya, saya melihat bahwa ibu kota Nusantara itu adalah salah satu wujud nyata keseriusan pemerintah ya di dalam membangun Indonesia, ya, dimana kita tahu ada tujuan hal yang ingin disampaikan pemerintah seperti ingin mengurangi yang namanya Gini ratio atau indeks ketimpangan, ya, kemudian juga yang terjadi di Indonesia itu, ya, kemudian juga ingin memudahkan mobilisasi, ya, pemerataan yang ada di daerah-daerah yang selama ini hanya terfokus ke Pulau Jawa, ya, kemudian juga untuk meningkatkan yang namanya lapangan pekerjaan baru, ya, di saat ketika COVID-19 menyerang Indonesia. Kita tahu banyak warga negara masyarakat itu yang terkena dampaknya seperti di PHK oleh perusahaan, ya. Nah, untuk masyarakat yang ada di Kalimantan khususnya, ya, sangat mengharapkan agar ibu kota Nusantara ini, ya, mampu membuat yang namanya adalah pemanfaatan pembangunan yang dapat berdampak pada mereka, gitu, ya, dimana diharapkan dengan ibu kota negara itu berpindah ke Kalimantan Timur, maka
dengan dibangunnya infrastruktur ya dan lain-lain, maka juga bisa membuat masyarakat tuh bisa lebih berdaya lagi. Kemudian juga konektivitas yang selama ini menjadi masalah di sana itu bisa diminimalisir ya. Nah, terkait dengan IKN, karena saya sendiri juga asli ya, putra daerah sana, saya merasakan bertahun-tahun sebelumnya ya, kadang-kadang ada rasa iri kita dulu dengan pulau-pulau Jawa ya, kota-kota besar ya, seperti SPBU langka ya, kemudian kalau ada pun kita ngantri yang panjang gitu ya. Kemudian juga kita mau kemana-mana itu transportasinya itu agak susah ya. Nah, diharapkan dengan ada IKN ini, warga masyarakat Kalimantan Timur yang selama ini sebagai penghasilan PAD-nya juga tinggi, itu juga bisa merasakan dampaknya langsung. Batu bara banyak di sana ya, dan segala macam. Tapi kita sendiri sebagai kota yang penghasil hasil bumi kadang tidak bisa merasakannya ya. Nah, IKN Nusantara ya, itu juga bagian dari milestone Indonesia emas di 2045 ya. Karena kita tahu bahwa 2045 nanti kita resmi 100 tahun menjadi bangsa yang merdeka ya. Sehingga diharapkan dengan tidak terjawa sentris pembangunan ini, dengan berpindahnya ibu kota ke Kalimantan Timur, maka Kalimantan Timur dan kota selanjutnya itu juga akan merasakan dampaknya ya. Dan kita juga berharap dengan ada IKN ini, masyarakat sekitar sana juga bisa merasakan dampaknya juga di dalam perekonomian. Itu yang paling diharapkan ya. Nanti ke depannya banyak pusat-pusat perbelanjaan ya, pabrik-pabrik baru dibangun sehingga masyarakatnya bisa diberdayakan ya. Karena selama ini mereka banyak sekali masyarakat yang tidak bisa maksimal bekerja dengan baik karena lahan pekerjaannya juga tidak mumpuni ya. Jadi diharapkan dengan IKN ini ya, inilah eranya di mana pemerintahan baru ya, istilahnya ibu kota negara baru, tapi lebih memberdayakan pemerataan pembangunan yang ada di Indonesia ini. Sehingga kedepannya harapannya Indonesia adalah sebagai bangsa yang besar dan maju ya, karena McKinsey sudah dari awal dulu sudah membuat perhitungan bahwa kita bisa menjadi potensi bangsa nomor 4 terbaik di dunia terbesar ya, karena kita ditunjang dengan masyarakat yang besar penduduknya ya, kemudian tingkat konsumsi yang tinggi. Nah, dengan adanya pemindahan ibu kota ini yang selama ini Jawa sentris pembangunannya bisa lebih merata ke bagian timur ya. Itu harapan saya ya, sebagai pengajar ya, dan juga sebagai warga Kalimantan Timur, agar IKN ini bisa berdampak kepada daerah sekitarnya ya, dan juga bagi Indonesia ini bisa lebih memaksimalkan yang namanya pembangunan yang lebih pemerataan, sehingga diharapkan tingkat Gini ratio kita atau tingkat ketimpangan kita itu bisa lebih kecil ya, kesenjangannya dan segala macam. Demikian harapan dari saya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Andi Hakim. Saya seorang penggiat, pengamat, penyuka dari urban sosiologi atau sosiologi perkotaan. Karena background saya antara lain adalah arsitektur. Bagaimana ibu kota baru, IKN, ibu kota negara, dapat merangsang atau menarik ekonomi rakyat. Yang pertama, ada beberapa teori untuk menerangkan mengapa sebuah ibu kota harus dipindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Pertama, alasan daya dukung. Satu kota itu dianggap tidak lagi mampu
menampung atau untuk membuat jadi lebih besar lagi, sehingga diperlukan satu lahan baru untuk menggantikan dukung yang sudah maksimal tadi. Kedua, kemungkinan kota itu bertahan dari yang disebut sebagai bencana. Bencana ini baik bencana alam maupun bencana sosial. Jadi kota itu dianggap insecure, sehingga perlu diambil alih satu alternatif untuk memindahkan ibu kota ke tempat baru. Dan ketiga, pendekatan teori aglomerasi. Aglomerasi adalah mengumpulkan modal untuk diletakkan di satu tempat, sehingga tempat itu kemudian nilai propertinya naik. Makanya saya ambil contoh beberapa kawasan pengembangan perumahan. Mereka mengambil lahan-lahan yang di pinggir kota, lalu mereka bangun, lalu mereka masukkan modal, dibangun unit-unit usaha, dibangun tempat-tempat pertemuan, dibangun hotel, dibangun pasar, pusat bisnis, kemudian di situ berhimpun orang, lalu terjadilah aktivitas ekonomi. Kemudian nilai properti di tempat itu naik. Ketiga teori ini bisa digunakan untuk menjustifikasi mengapa pemerintah mengambil kebijakan untuk menciptakan ibu kota baru. Saya tidak akan masuk kepada mana alasan yang paling tepat atau mana argumen yang sahih, tapi saya akan menilainya mana sih ini kita ambil manfaatnya untuk meningkatkan rakyat dilibatkan di dalam proses bisnis dari munculnya ibu kota baru ini. Proyek IKN ini akan dapat menarik perekonomian masyarakat tidak dalam waktu yang singkat. Paling tidak saya memprediksikan seandainya ini jadi dan kick off-nya udah selesai ini nanti tahun 2024 misalnya, ini baru 2054 kita baru bisa melihat di situ ada sebuah kota. Artinya ini tidak boleh dilihat sebagai satu proyek maling kundang ya istilahnya, atau proyek Sangkuriang, atau proyek Prambanan gitu, satu malam selesai. Tapi kita harus optimis bahwa tujuan awalnya memang berusaha untuk membagi kue ekonomi yang selama ini banyak terakumulasi di Pulau Jawa, itu coba dibagi ke pulau-pulau lain di tanah air kita. Semoga mudah-mudahan kita berharap semua dapat terlaksana dengan baik, dan mudah-mudahan kita bisa mendukung masyarakat bisa berpartisipasi aktif ya untuk bisa dilibatkan di dalam proyek besar ini. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.
Baik, terima kasih Bapak Dr. Andi Hakim dan Bapak Dr. Handi Aribowo yang sudah memberikan testimoninya untuk Ginia Channel. Dapat saya simpulkan bahwa IKN Nusantara merupakan bentuk keseriusan pemerintah bahwa membangun Indonesia melalui Indonesia sentris diharapkan dapat mengurangi ketimpangan, kesenjangan antar daerah, bahkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang berdampak pada menurunnya angka pengangguran di Indonesia. Dengan IKN, diharapkan juga akan mampu menyebarluaskan manfaat pembangunan ekonomi. Jika ibu kota negara dipindah ke provinsi yang memiliki koneksivitas dengan provinsi lain, maka peningkatan arus perdagangan lebih dari 50% di wilayah Indonesia dapat terjadi. Di samping itu, IKN juga akan menurunkan kesenjangan antara wilayah karena pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa mendorong perdagangan antar wilayah. Hadirnya IKN dinilai akan berdampak positif bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi di dalam masyarakat. Hal itu dikarenakan naiknya permintaan oleh konsumen baik itu produk maupun jasa. Baik, terima kasih Pak Andi Hakim, Pak Handi Aribowo atas testimoninya. Semoga bermanfaat dan kita berharap bahwa pemindahan IKN berdampak positif bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Terima kasih sahabat Ginia Channel atas partisipasinya, atas kesetiaannya untuk selalu menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen untuk Ginia Channel yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.